Kenalkan, nama saya Ketut Agus Budi Arnawan, peserta PPG Daljab 1 Undiksa tahun 2021. Hari ini tanggal 19 Juli 2021 akan melaksanakan rekaman ujian kinerja. Berdiri. Kurang pangan dari umat. Om Swastiastu. Selamat pagi, anak. Selamat pagi, Pak Guru. Doa. Untuk Lode, silakan pimpin temannya berdoa. Kiri. Berdoa dimulai. Oke, untuk Lode sudah memimpin doa dengan baik. Untuk hari ini, Bapak absen dulu ya. Lode sering Indonesia, hadir. Ini Sumat TV, Dendi Wirawan. Pagi ini, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Sekali sehat. Di masa pandemi ini, anak-anak harus tetap ingat protokol kesehatan. Ada yang tahu apa saja itu? Pakai masker. Ya, Jaga jadi jarak. pakai masker. Tuh. Tambah semangat kita belajar hari ini. Mari kita nyanyikan lagu Hari Merdeka. Hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Anak-anak, masih ingat dengan tepuk PPK? Oke. Sekarang kita lakukan tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius. Salam PPK. Salam cerdas. Untuk tema kita hari ini yaitu tema 1, indahnya kebersamaan, dan subtema 1. Materi yang kita pelajari hari ini yang pertama itu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu Bapak harapkan anak-anak bisa menganalisis gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks tulis dengan benar. Yang kedua, anak-anak Bapak harapkan mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks tertulis dalam bentuk peta pikiran dengan benar. Yang ketiga, Bapak harapkan anak dapat menganalisis keragaman sosial dan budaya di provinsi tempat anak-anak sehingga dengan benar. Kemudian yang keempat, nanti harapkan anak-anak mampu ya mempresentasikan keragaman sosial budaya provinsi anak-anak sebagai identitas bangsa Indonesia dengan benar. Anak-anak, tadi kita sudah Bapak sudah katakan tujuan pembelajaran terus pelajaran untuk hari ini. Sekarang kita akan tentang gagasan pokok. Nah, jadi
Gagasan pokok itu adalah gagasan utama ya. Gagasan utama atau ide utama dari suatu paragraf. Kalimat utama biasanya terletak di awal kalimat atau akhir ya, akhir dari paragraf. Kita mengerti anak tentang penjelasan gagasan pokok? Dah. Dan semua mengerti? Itu tentang pengertian gagasan pokok. Anak-anak, siapa yang mau baca tentang ciri-ciri gagasan pokok? Yang mau baca? Yang di depan itu ciri-ciri gagasan pokok. Siapa yang mau baca? Ya, Laude. Saya baca. Bersifat lebih umum dari kalimat lainnya, biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Dapat berdiri sendiri jika kalimat lain dihilangkan. Bagus sekali. Jadi sudah lancar membacanya. Berikan tepuk tangan untuk Laude. Jadi itu ciri-ciri gagasan pokok. Yang pertama itu bersifat lebih umum dari kalimat lainnya. Yang kedua, jadi gagasan pokok itu biasanya terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf. Kemudian gagasan pokok itu tadi dapat berdiri sendiri apabila kalimat lain dihilangkan. Itu ada 3 ciri-ciri gagasan pokok. Selanjutnya tentang pengertian gagasan pendukung. Anak-anak, ada yang mau baca apa itu gagasan pendukung? Apa? Ya, Mesia. Terima kasih sudah membaca dengan lancar. Tepuk tangan untuk Mesia. Nah, sekali, jadi gagasan pendukung itu adalah gagasan penjelas yang fungsinya untuk menjelaskan gagasan pokok itu sendiri. Gagasan pendukung atau penjelas umumnya dinyatakan oleh lebih dari 1 kalimat, bisa 2 kalimat atau 3 kalimat. Bisa dimengerti anak tentang apa itu gagasan pendukung? Stop. Terus sudah bisa dimengerti. Sekarang adapun ciri-ciri dari gagasan pendukung. Ada yang mau baca? Siapa? Ciri-ciri dari gagasan pendukung? Ya, siapa? Ada yang bantu baca? Ya, Aditya. Bersifat lebih khusus dari kalimat lainnya. Biasanya berupa contoh atau maupun menyatakan satu paragraf berdiri atas beberapa kalimat, tidak dapat berdiri sendiri apabila kalimat Terima kasih. Sudah baca dengan lancar. Setelah untuk Aditya. Nah, jadi ciri-ciri dari
gagasan pendukung yang pertama itu bersifat lebih khusus. Jadi dia gagasan pendukung itu bersifat khusus dari kalimat lainnya. Dan yang kedua biasanya berupa contoh, data atau pernyataan-pernyataan. Ketiga, satu paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Oke, yang keempat, tidak dapat berdiri sendiri atau gagasan pendukung. Jadi apabila salah satu kalimatnya dihilangkan, jadi kan sulit dipahami maksudnya. Dari penjelasan di sisi gagasan pendukung, sudah mengerti anak? Sudah semua mengerti? Karena sudah mengerti, bahkan berikan satu paragraf. Coba perhatikan depan. Di depan sudah tampilkan satu paragraf. Nah, anak-anak, sekarang coba tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf di depan. Bapak berikan waktu 5 menit untuk membaca dulu ya. Nah, anak-anak, tadi Bapak sudah anak-anak untuk menentukan gagasan pokok dari paragraf di depan. Sekarang siapa yang bisa menemukan gagasan pokok dari paragraf di depan? Saya, Pak. Ya, yes ya. Bagus sekali. Jadi gagasan pokok dari paragraf di depan adalah pawai seni dan budaya digelar di Buleleng, Bali. Jadi jawabannya sudah benar. Tepuk tangan untuk Mesia. Dan terjawab dengan benar. Nah, anak itulah gagasan pokok dari paragraf di depan. Sekarang siapa yang bisa menemukan gagasan pendukung dari paragraf di depan? Ya, Lode. Sedikitnya 2.000 orang ikut serta dalam acara yang menampilkan berbagai jenis seni dan budaya asli Bali Utara. Bagus sekali, jawaban sudah benar. Jadi gagasan pendukung dari paragraf depan, salah satunya 2.000 orang ikut serta dalam acara yang menampilkan berbagai jenis seni dan budaya asli Bali Utara. Tangan untuk Lodi. Itu satu gagasan pendukung. Adakah yang bisa menemukan gagasan pendukung yang lain? Yang bisa? Ya, ini. Nah, sekali. Jadi gagasan pendukung yang lainnya itu salah satu yang ditampilkan berupa dawang. Tepuk tangan untuk ini. Karena sudah mengerti, silakan sekarang bentuk kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Ingat, karena pada saat ini masih masa pandemi, silakan bentuk kelompok tapi jaga jarak. Silakan dilakukan. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah membentuk kelompok. Sekarang Bapak akan bagikan LKPD 1. Nanti anak-anak silakan isi nama anak-anak, kemudian kelas, semester, hari, dan tanggal.
yaitu baca petunjuk dari LKPD. Setelah membaca petunjuk, yaitu baru dikerjakan. Apakah anda mengerti anak? Sekarang saya akan bagikan LKPD. Ya, semester 1. Selesai, akan kerjakan. Baca, mengerti, jangan dikerjakan. Teks, ya. Ya. Apa bedanya? Ya. Yang A itu gagasan pokok dari paragraf 1. Apa gagasan pokok dari gagasan 1? Dari gagasan pendukung dari paragraf 1. Waktu diskusi sudah selesai. Sekarang siapa yang mau ke depan? Perwakilan dari kelompok 1 untuk presentasikan hasil diskusi kelompok 1-nya. Ya, silakan. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 sudah membacakan hasil diskusinya, yaitu untuk gagasan pendukungnya untuk dari kelompok 2. Bagaimana? Ada jawaban lain atau sama? Sama? Bisa dibacakan. Sekitar abad ke-15 oleh Raja Ledek Barat Kalisaki. Nah, bagus sekali. Di Mesias dari kelompok 1 sudah bisa menjawab dengan benar. Kasih tepuk tangan untuk Mesias. Gagasan pokok dari paragraf 2 tentang pawai budaya di Bali sudah benar. Sudah benar sekali. Jadi anak-anak sudah bisa menemukan gagasan pokoknya. Dan anak-anak sudah semua mengerti tentang gagasan pokok dari paragraf 2 tersebut, yaitu
ada di mana biasanya pawai budaya itu? Yang tahu? Di Buleleng Bali. Ya, benar sekali. Dari Buleleng Bali. Jadi berdasarkan paragraf tersebut atau teks tersebut, di pawai yang ada di Buleleng Bali itu adalah salah satu dari keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Anak-anak, untuk kuliah hari ini kita akan pelajari tentang keragaman sosial budaya Indonesia. Coba perhatikan ke depan. Yang gambar sebelah kiri, ada yang tahu? Itu dari mana asalnya? Dari Bali. Betul sekali. Setelah tur D. Benar. Jadi yang di kiri itu adalah pakaian adat daerah Bali. Ada yang tahu suku apa namanya? Yang ada di Bali? Apa? Suku? Betul. Jadi namanya suku Bali. Jadi suku yang ada di Bali itu di Bali namanya suku Bali. Jadi di Indonesia banyak ada suku. Ada suku Bali, ada suku Jawa. Itu merupakan keragaman sosial budaya Indonesia. Itu namanya suku Bali. Dia ada gambar sebelah kanan. Ada yang tahu? Itu suku apa? Suku Dayak. Ya, Malaysia. Namanya? Betul sekali. Jadi itulah suku Dayak. Di tangan Indonesia. Jadi karena Anda bisa menyebutkan ya. Jadi itu namanya suku Dayak. Ada tahu suku Dayak itu ada di provinsi mana? Itu jadi suku Dayak tidak berada di Papua. Jadi suku Dayak itu berada di Kalimantan. Suku Dayak adalah suku asli dari provinsi Kalimantan. Jangan ngerti loh deh. Dia bukan dari provinsi Papua. Asal dari budaya berasal dari provinsi Kalimantan. Nah, sekarang perhatikan depan lagi. Ada yang tahu gambar sebelah kiri itu apa? Ya, ini ya. Namanya biasanya ada di mana itu? Ya, ini dari Bali. Betul sekali. Kita untuk ini dulu. Jadi rumah adat termasuk juga keragaman sosial budaya Indonesia. Jadi di Indonesia banyak sekali rumah adat masing-masing provinsi. Kalau Bali namanya Gapura Jati Candi Bentar. ya. Terus kali jawaban dari Lode. Jadi tangan dulu Lode. Jadi nama
Rumah adat dari Bali itu Gapura, Candi, Bentang. Ya anak, dan tahu nama dari rumah adat tersebut. Nah, coba perhatikan gambar di sebelah kanan. Gambar apa anak? Rumah adat dari mana? Ya, Baby? Tahu? Ada yang tahu? Ya, Miss ya. Nah, sekali dari suku Minangkabau. Ada yang tahu namanya? Ya, Baby? Betul? Namanya Rumah Gadang. Setelah itu, Baby, jadi rumah adat tersebut namanya Rumah Gadang. Berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Sukunya Minangkabau. Benar ya? Sudah ngerti anak? Tentang rumah adat dari Bali dan Sumatera Barat. Nah, perhatikan di depan yang sebelah kiri itu. Saya tahu itu pakaian adat dari mana? Nah, sekali, jadi berasal dari Bali. Ada yang tahu namanya? Nama dari pakaian adat Bali. Yang tahu anak apa nama dari pakaian adat Bali? Ya, Miss ya. Nah, sekali jawaban dari Miss ya. Namanya Sayas Agung. Itu adalah nama pakaian adat dari suku Bali. Lihat kalau gambar yang sebelah kanan, jangan tahu itu dari suku mana? Ya, Aditya. Nah, kali ini sebelah suku dari Papua. Dipanggil tuh Aditya. Jangan tahu apa nama dari pakaian adat suku Papua? Ya, Bendy. Betul sekali. Namanya Koteka. Di tangan tuh Bendy dulu. Jadi nama dari pakaian adat suku Papua adalah Koteka. Dan Anda sudah mengerti tentang pakaian adat dari Bali dan Papua? Ya? Nah, untuk menambah pengetahuan tentang keragaman sosial budaya di Indonesia, silakan simak video di depan tentang keragaman budaya Indonesia.
bentuk kelompok kembali, terdiri dari 3 sampai 4 orang. Ingat, jaga jarak, jangan terlalu mepet. Sudah ngerti anak? Bentuk kelompok, Bapak akan bagikan LKPD 2. Jadi anak-anak, silakan isi nama anak, kemudian kelas, semester, hari dan tanggal. Nah, Bapak akan bagikan LKPD 2. Ada yang ngerti? Kenapa? Ya. Ini gambar apa? Berasal dari suku mana? Itu waktu diskusinya sudah selesai. Sekarang silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk ke depan presentasikan hasil yang kelompoknya. Kita perwakilannya ke depan. Rumah adat Gapura Candi Bentar atau Nata. Ya, entar dulu. Makanan ayam betutu. Pakaian paya sago dari suku Bali. Ya, itu penyampaian dari kelompok 1 tentang LKPD 2. Untuk kelompok 2 ada tanggapan atau bagaimana? Ya, ini Senjata adatnya adalah keris. bagus sekali. Di tambahan dari kelompok 2 itu senjata adatnya bernama keris. Jadi baik sekali, untuk kelompok 1 sudah bisa menyebutkan dari gambar itu suku apa, kemudian makanan khasnya, pakaian adatnya, dan nama rumah adat budaya Indonesia. Nah, dari Aceh, Sumatera Barat, ada Bali, tadi ya, dan Kalimantan, Papua. Oke, untuk Indonesia itu ragam budayanya sangat banyak. Kalau dilihat dari budaya, dari suku bangsa, pakaian adat, pakaian adat, dan makanan tradisional serta tari adat. Apakah Anda sudah mengerti? Kita sudah melaksanakan pembelajaran selama 1 hari ini. Bagaimana perasaan anak-anak selama pembelajaran hari ini? Nah, apa saja yang sudah kita pelajari? Ada yang tahu? Ya, tadi dia. Gak sekali, gagasan pokok. Dan gagasan pendukung. Ya, gede, gak sekali, gagasan pendukung. Mengetahui kemampuan anak-anak setelah pelajari materi hari ini, Bapak akan bagikan evaluasi. Silakan anak-anak kerjakan. Sudah selesai mengerjakan evaluasi? Sudah? Sekarang silakan dikumpulkan. Rasa cinta terhadap lagu daerah, mari kita nyanyikan
Lampu dadong dau. Rahasia putih Gunareso Nah, untuk mengakhiri kegiatan pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Untuk Lode, silakan pimpin temannya untuk berdoa. Berdiri. Berdoa dimulai. Untuk pelajaran hari ini, selamat siang anak-anak. Selamat siang Pak Guru.